Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pertemuan ini sebagai kelanjutan dari materi flora dan fauna beberapa waktu yang lalu. Baiklah, kita lanjutkan poin yang ketiga, yaitu persebaran flora dan fauna di dunia. Kita mulai dulu. Yang pertama, persebaran flora di dunia. Persebaran flora di dunia itu berdasarkan banyak sekali dasar. Tetapi pada pertemuan ini saya hanya akan membahas 2 dasar. Yang pertama berdasarkan letak lintang dan yang kedua berdasarkan tingkat kelembabannya. Persebaran flora berdasarkan letak lintangnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, hutan tropik, kedua, hutan daerah sedang, ketiga, hutan taiga, dan yang keempat, hutan tundra. Hutan tropik itu dibagi menjadi 3. Hutan hujan tropik, hutan musim tropik, hutan sabana tropik. Kemudian, hutan daerah sedang itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, hutan gurun pasir, hutan semak berduri, kemudian hutan gugur daun daerah sedang, sabana, dan stepa. Baiklah, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari hutan tropik. Hutan tropik tadi dibagi menjadi 3, hutan hujan tropik, hutan musim tropik, dan hutan sabana tropik. Hutan hujan tropik memiliki ciri-ciri, di antaranya yang pertama, hutan ini terdapat di daerah yang suhu dan kelembabannya itu tinggi. Kemudian, memiliki vegetasi dengan pohon-pohon yang tinggi. Kemudian, daunnya itu membentuk kanopi atau rindang. Dan juga daunnya itu selalu hijau sepanjang tahun. Serta pohon-pohonnya itu heterogin. Jadi jenisnya itu banyak sekali. Bisa Anda amati pada gambar tersebut. Kemudian terdapat semak belukar dan tumbuhan merambat maupun menempel. Jadi selain pohonnya tinggi, kemudian rindang, juga di bawahnya itu terdapat banyak semak-semak belukar. Kemudian juga tanaman-tanaman merambat atau kadang diistilahkan dengan nama liana. Contohnya rotan. Juga pohon-pohon yang menempel, misalnya anggrek, itu banyak ditemukan di hutan hujan tropik. Berikutnya, di hutan hujan tropik ini merupakan tempat produksi serasah organik yang tinggi. Apa itu serasah organik? Serasah organik itu adalah humus yang berasal dari daun-daun di hutan hujan tropik ini yang jatuh karena di bawahnya itu lembab, maka membusuk dan akhirnya menjadi humus. Kemudian karena hutannya itu rindang, kemudian di bawahnya itu banyak semak-semak belukar, maka sinar matahari itu sulit mencapai permukaan tanah. Jadi kalau Anda semuanya pernah pergi ke hutan hujan tropik yang masih original, itu kondisinya remang-remang bahkan ada yang gelap. Kenapa demikian? Karena memang pohonnya besar, rindang, di bawahnya banyak semak belukar.
Berikutnya, hutan musim tropik. Hutan musim tropik kalau Anda amati pada gambar tersebut, itu jelas berbeda dengan hutan hujan tropik tadi. Nah, apa ciri-ciri hutan musim tropik? Yang pertama, terdapat di daerah yang perbedaan musim kemarau dan musim penghujannya itu jelas. Kemudian yang kedua, tumbuhannya atau tanamannya itu sejenis atau homogen. Kemudian yang ketiga, pada saat musim kemarau, bisa Anda amati di gambar tersebut, pada saat musim kemarau itu pohonnya itu daun-daunnya itu rontok atau gugur. Dan pada saat musim penghujan itu daunnya hijau. Mengapa pada saat musim kemarau itu daunnya gugur atau rontok? Itu untuk mengurangi penguapan. Kemudian, kalau Anda amati pada gambar tersebut, jarak antara pohon satu dengan pohon yang lain itu agak jarang-jarang. Tidak kita temui banyak semak belukar dan pohon merambat, maka sinar matahari dapat mencapai di permukaan tanah. Itu ciri hutan musim tropik. Kemudian hutan sabana tropik itu berupa padang rumput yang diselingi pohon-pohon. Berikutnya, hutan daerah sedang. Ada gurun pasir yang didominasi oleh pohon kaktus, kemudian kurma. Di sini memang vegetasinya itu memang bisa beradaptasi di daerah gurun pasir yang kering. Jadi kaktus itu batangnya itu banyak mengandung air, kemudian akarnya jauh sampai ke dalam sehingga bisa mencari air pada jarak yang jauh. Berikutnya hutan semak berduri dengan vegetasi pohon-pohonan yang berduri. Kemudian hutan gugur daun. Nah, di sini saya tampilkan dua gambar. Yang pertama adalah hutan gugur daun daerah sedang. Yang kedua adalah hutan musim tropik. Kalau Anda amati, keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya apa? Persamaannya pada waktu-waktu tertentu, kedua-duanya, baik itu hutan gugur daun maupun hutan musim tropik, itu mengalami rontok atau gugur daun. Itu persamaannya. Perbedaannya, pada hutan gugur daun daerah sedang, itu sebelum rontok atau gugur daunnya, itu mengalami proses kimiawi, di mana pigmen-pigmen klorofilnya itu menurun, sehingga daunnya berubah menjadi kekuning-kuningan atau orange. Baru kemudian gugur. Sedangkan hutan musim tropik sebelum gugur daunnya kering. Itu perbedaannya. Kemudian sabana dan stepa. Sabana dan stepa itu juga memiliki perbedaan. Bisa Anda amati pada gambar ini, yang namanya sabana atau sering juga disebut savana, itu adalah padang rumput yang diselingi pohon-pohon. Jadi bisa Anda amati di situ ada pohon-pohonnya selain padang rumput. Sedangkan stepa adalah padang rumput yang luas. Itu perbedaannya. Kemudian taiga dan tundra. Taiga itu adalah hutan berdaun jarum, dikatakan berdaun jarum karena daunnya itu runcing seperti jarum. Itu adalah jenis cemara yang terdapat di daerah iklim sedang.
Sedangkan hutan tundra itu adalah hutan dengan tanaman-tanaman yang kerdil atau berupa lumut, yang itu bisa kita jumpai di puncak-puncak gunung yang tinggi atau di daerah kutub. Itu tadi pembagian flora di dunia yang didasarkan oleh letak lintangnya. Yang kedua, sekarang pembagian atau persebaran flora di dunia yang didasarkan oleh tingkat kelembabannya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, xerofit. Xerofit itu adalah tumbuhan yang tahan terhadap lingkungan yang kering atau panas. Kemudian mesofit itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Misalnya jenis anggrek, jenis cendawan atau jamur. Kemudian tropofit itu tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan musim hujan dan musim kemarau. Dan yang terakhir, higrofit. Itu adalah tumbuhan yang cocok hidup di daerah basah atau di daerah air. Seperti teratai, kemudian selada air, enceng gondok, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contohnya. Ini adalah kaktus, berarti dia termasuk xerofit. Kemudian anggrek berarti masuk di dalam mesofit. Dan teratai berarti masuk di dalam kelompok higrofit. Kemudian persebaran fauna di dunia. Persebaran fauna di dunia itu menurut Wallace, di mana Wallace ini adalah salah satu ilmuwan yang mengadakan penelitian tentang fauna di seluruh dunia. Kemudian hasil penelitian itu, Wallace mengelompokkan persebaran fauna di dunia itu menjadi 6 region atau 6 wilayah. Yang pertama, coba diamati di gambar, yaitu region Nearktik. Region Nearktik itu meliputi sebagian dari Meksiko, kemudian Amerika Serikat, dan Kanada, termasuk Greenland. Kemudian neotropik. Neotropik itu adalah Amerika bagian selatan. Yang ketiga, Palearktik itu meliputi Afrika bagian utara, Eropa, kemudian Asia Tengah, Rusia, Asia Timur. Kemudian yang keempat, Etiopian itu meliputi wilayah seluruh Afrika kecuali Afrika bagian utara, ditambah Asia Barat atau Timur Tengah. Kemudian Oriental ini meliputi Asia Selatan, Asia Tenggara termasuk Indonesia kecuali Papua. Karena nanti Papua itu bergabung dengan Australia masuk di dalam region Australis. Itu pembagian fauna di dunia, masing-masing memiliki hewan endemis atau hewan khas. Misalnya di Etiopian itu yang khas kuda Nil. Kemudian Palearktik itu ada panda. Kemudian Oriental kita temukan ada badak berculah satu. Kemudian Australis ada kanguru. Dan lain-lain, nanti silahkan anak-anakku semuanya baca di materi, kemudian dicari hewan-hewan khas atau endemis di masing-masing region yang ada di dunia. Meliputi tadi Nearktik, Neotropik, Palearktik, Etiopian, Oriental, dan Australis.
Untuk pembahasan pertemuan ini cukup. Nanti kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tetap semangat dan teruslah belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.